Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Revo Ferdiansyah di Titik Temu. Kali ini saya punya kesempatan yang sangat berharga, yaitu bersama calon Bupati Kerawang, Bapak Acep Jamuri. Dan kita dikasih kesempatan, ini langsung di ruangan beliau ini. Ruangan istirahat. Ruangan istirahat beliau. Ruangan istirahat langsung. Terima kasih. Kita langsung aja ngobrol sama beliau. Pak Acep Jamuri, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Repo udah lama kita nggak ketemu ya? Lama, tapi walaupun tidak ketemu secara fisik, saya yakin akan ketemu di lain waktunya kan gitu. Pak Acep, Ya, sibuk terus ketemu masyarakat? Ya, silaturahmi lah. Silaturahmi masyarakat. Ya, sampai hari ini terus ada beberapa masyarakat yang dikunjungi, yang ketemu. Dalam kunjungan selama ini ketemu masyarakat, sebenarnya apa? Ada hal apa yang Bapak temukan? Tergantung kondisi masyarakat. Kalau masyarakat pertanian itu mengeluhkan memiliki harapan apa? Ya, harapannya bagaimana kemudahan pupuk, kemudian juga pengairan, kemudian juga pasca panen. Ketika dia panen, pasca panen gabahnya jangan sampai turun. Ketika panen, pada waktu panen itu musim hujan, jangan sampai gabahnya harganya jatuh dan tidak banyak kita kekurangan daya pemanas gabah. Dan ingin juga pengolahan tata kelola pertanian itu ya lebih bagus lagi, tata kelola air dan tata kelola pertanian masyarakat ini. Para penyuluh pertanian ingin hadir bersama masyarakat lebih dekat lagi. Besok Bapak dan Tegina ditakdirkan menjadi bupati dan wakil bupati. Bapak punya solusi untuk urusan itu? Insya Allah. Saya udah bagaimana skenarionya untuk tata kelola pengairan, tata kelola pupuk, ya termasuk juga pasca panen. Bahkan insya Allah nanti kan kita juga dalam visi misi kita akan membuat Kerawang Food Estate Station. Jadi yang bisa memfasilitasi kebutuhan petani pada saat maupun berpelaksanaan tanam sampai pasca panennya. Ya, dalam satu sentral gitu kan. Ya. Jadi termasuk masalahnya. Oke. Selain itu Pak, selain itu tani ya, selain itu ada lagi Pak dalam kunjungan itu, apakah tenaga kerja dan lain-lain? Itu kan kalau di sebelah utara ya pertanian. Tapi ketika saya ketemu dengan masyarakat di perkotaan, kemudian juga daerah industri yang dekat industri itu mengeluh tentang susahnya anak-anaknya atau anak cucunya untuk bekerja di sektor industri. Padahal industri kita cukup banyak, tapi mereka tidak masuk. Ada juga permasalahan orang orang Jawa ya sudah lama tinggal di kita. Dia tinggal sudah 24 tahun, 25 tahun, punya anak kerja di industri, di pabrik, punya anak ingin masuk juga susah. Kemudian ada lebih miris lagi, ada yang belakang pabrik, rumahnya belakang kawasan pabrik. Nah, setiap hari dia ngelewat mobil itu karyawan pabrik, dia nggak bisa masuk kerja. Itu miris sekali, kasihan. Sebenarnya persoalannya apa sih Pak? Ya, persoalannya, saya kan menanya ke masyarakat. Nah, kenapa persoalannya? Persoalannya ya para manajer ataupun HRD di perusahaan itu bukan orang Kerawang, dan orang luar yang rekrutmen tenaga kerja juga mereka mengangkat orang-orang luar. Oke Pak, isu pengangguran itu sepertinya tidak akan habis-habis dari dulu Pak. Sebenarnya masyarakat itu ingin tahu Pak, konkretnya gitu loh. Besok Pak Acep Jamuri dan Tegina terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, caranya gimana Pak? Cara yang
cara koboi atau apa yang mau dilakukan untuk menuntaskan pengangguran Kerawang ini? Ada jangka pendek, cepat, ya, ada juga jangka menengah, ya, dengan jangka panjang. Kalau jangka pendek itu adanya keseriusan dari pimpinan. Saya sudah nanya ke kepala dinas tenaga kerja, ya, sebenarnya ini jangan hanya kadis tenaga kerja yang harus bekerja untuk penanganan pengangguran di Kerawang, harus kepala daerahnya, bupatinya, bupati atau wakil bupati ada ketegasan bagaimana memberikan perhatian khusus, ya, memberikan warning terhadap para pengusaha pabrik yang ada di Kerawang buka. Nah, jangan main-main, ya, kasihan orang Kerawang, jangan sampai pabrik industri yang di Kerawang itu tidak bermanfaat untuk masyarakat Kerawang. Besok Bapak akan konkret akan memperjuangkan. Insya Allah, saya sudah berjanji. Saya sudah berjanji untuk itu. Dan saya sempat nangis ketika ibunya, orang tuanya nangis minta, apalagi yang sudah kena tipu sama calo. Ini kan, ini jangan. Miris lihat kondisi. Miris, sangat miris, sangat miris. Artinya kan, ya, apa? Kepala daerahnya tidak hanya mengandalkan anak buahnya, tapi harus turun langsung, kemudian buat tim dan harus benar-benar ada ketegasan untuk menyelesaikan permasalahan pengangguran. Artinya persoalan ini tidak bisa hanya diemban dalam satu OPD saja, artinya butuh elemen lain ya. Iya, ada tim. Itu jangka pendek ya, jangka pendek. Kemudian ada jangka menengahnya, jangka panjang. Itu harus juga kita mempersiapkan, ya, program Pak Deddy Mulyadi. Ya, insya Allah Gubernur Jawa Barat nanti beliau menyiapkan 5.000 calon manajer HRD. Ya, ini kan mengadop juga yang beliau kerjakan di Purwakarta. Nah, dan kita juga dalam satu visi misinya juga menyiapkan 1.000 calon manajer HRD. Artinya kan nanti manajer HRD ini kita akan, ya, semoga putar Kerawang. Termasuk tidak hanya Kerawang, 30% tenaga kerja yang di Bekasi itu orang Kerawang. Ya, kita udah komunikasi dengan teman-teman Bekasi. Nah, satu itu. Jadi seperti itu. Dan satunya lagi adalah kita menyiapkan, memperbanyak, ya, dan mengaktifkan, merevitalisasi balai-balai latihan kerja. Balai latihan kerja yang ada di Kerawang ini kan ada di Dinas Tenaga Kerja. Kemudian kita usahakan tiap dapil atau tiap kecamatan-kecamatan yang padat penduduknya itu harus ada balai latihan kerja yang aksesnya nanti pengembangan dengan industri, ya, dan mungkin ke depan tidak banyak calo lagi, ya, pengelolaan bayar, tidak banyak calo, kan kasihan, udah pabrik ini harus sekian puluh juta, gajinya 5 juta, udah bayar sekian puluh juta, bari jeng pinjam uang ke Bank Emok, ya, sana sini, ya, nggak diterima, itu kan, ini juga sangat miris lah, dan insya Allah, ya, balai latihan kerja diperbanyak, nanti tergantung spesifikasinya. Apakah kerja di pabrik, apakah di luar negeri, ya, akan di luar negeri juga memerlukan tenaga kerja. Nah, kita juga akan berupaya, ya, yang sudah terbiasa merekrut tenaga kerja, baik Jepang maupun Taiwan. Jadi seperti itu. Termasuk juga keahlian-keahlian yang di Kerawang apa, misalnya dilatih, ya, keahlian skill berusaha, jadi mandiri perbengkelan, AC, servis AC, dan lain sebagainya. Banyak hal, ya, menyesuaikan dengan perkembangan Kerawang ke depan. Itu yang satu lagi. Dan satu laginya, kita harus komitmen bagaimana SMA, SMK itu dari awal sudah diarahkan keahliannya, dan harus ada kerjasama dengan perusahaan. Ya, zaman saya ada 2 SMK yang. Jadi sudah disiapkan dulu, ya? Iya, sudah disiapkan. Jadi ketika lulus mereka langsung sudah aksesnya, oh, ini masuknya kemana itu juga harus dipersiapkan, dan, ya, pemerintah harus hadir, harus benar-benar mempersiapkan itu. Dulu Bapak kan jadi sekda, nggak bisa Pak melakukan itu? Ada, karena kan sekda itu memang utang jawab ke sekda semua, ya. Nah, tapi kan kewenangan kita juga mengeksekusi terbatas, ya, karena kepala dinas itu akan lebih patuh kepada bupatinya, daripada ke sekdanya, dan, ya, kita
tidak mau juga mendahului pimpinan ya, pimpinan. Jadi artinya dulu kan kepala dinas sudah membuka inisiatif e-locker, ya e-locker. Tapi e-locker tidak terlalu efektif ya. Memang sudah bagus e-locker, tapi kan harus tidak cukup e-locker aja, tapi harus ada inovasi lain, ada gebrakan lain. Ya, dan ketika ditanya kenapa, ya memang harus pimpinannya harus langsung. Itu keluhan-keluhan kepala dinas. Ya, makanya masyarakat Kerawang itu butuh konkretnya gitu loh. Bapak besok jika terpilih siap memanggilin para pemimpin-pemimpin. Harus, karena saya udah janji masyarakat harus. Jadi industri pabrik yang ada di Kerawang ini harus bermanfaat untuk masyarakat Kerawang. Jangan dampak negatifnya saja. Macet, jalan rusak, pemerintah daerah udah berupaya. Bagaimana ketika zaman Bupati Serikan Nur Hadiana, saya kepada SPU-nya, bagaimana merancang jembatan menuju akses perusahaan. Bagaimana meningkatkan kualitas jalan. Mulai Kerawang Barat, jembatan alun-alun ini, jembatan Teluk Jambe, jembatan sampai sekarang kan jembatan Rumah Mbe, jembatan Malahar. Itu bagian skenario sebenarnya untuk kemudahan akses ke industri ya, sebenarnya itu ya. Jadi skenario seperti itu. Jadi apalagi ya akses sudah ada, nanti kan tinggal bagaimana juga akses rekrutmennya. Ya, termasuk juga tidak hanya rekrutmen, mungkin keluhan tenaga kerja juga ya di sektor industri harus ada kejelasan kehidupan mereka yang bekerja di industri. Maksudnya gini ya, ada satu regulasi ya yang ketika kalau ASN kan nambah umur ya harus ada penghargaan lah. Penghargaan kaitan dengan remunerasi ya. Penghasilan, peningkatan penghasilan. Ini kan tetap malah nambah tua, malah dia berhentikan. Ya, ditawarin untuk berhenti pensiun. Nah, kemudian rekrutmen yang barunya outsourcing. Ya, seperti itu kan. Jadi kan ini kan hal-hal ini yang harus dijaga. Artinya kan perusahaan juga sama. Perusahaan harus terbuka, perusahaan juga harus maju, tapi jangan juga mengorbankan karyawannya. Toh perusahaan yang bisa besar ini, bisa berkembang ini karena andil ya tenaga kerja karyawannya. Artinya harus ada timbal balik, perusahaan juga dibesarkan, dan sebaliknya perusahaan juga harus membesarkan, harus mesejahterakan karyawannya. Nah, ini peran pemerintah ini ya harus lebih aktif. Nah, tidak hanya memantau, mendengar laporan tapi benar-benar. Jadi feedbacknya jelas. Ya, ketika perusahaan juga yang kalau memang perusahaan rugi ya kita juga harus paham terhadap permasalahan perusahaan. Jika terpilih besok 100 hari kerja akan fokus di salah satunya. Salah satunya kita akan dengan dalam jangka pendek gitu ya. Kita tidak mau dimanfaatkan oleh yang ikut-ikutan. Ketika kita ke perusahaan ada ikutan, nanti memanfaatkan peluang. Jadi calo, kita nggak mau lah. Jadi kita harus komitmen semua bangun tim ya untuk fokus menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Karena tugas pemimpin itu adalah yang bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat. Persoalan pengangguran itu ruwet banget, Pak. Bapak yakin, Pak? Sangat ruwet. Yakin? Bisa. Kita akan sekuat tenaga, kalau bahasa Sunda masa TK pola, sekuat tenaga saya akan berupaya. Kita dengan teman-teman Bekasi sudah ada akses ya, dengan teman-teman Bekasi ya. Teman-teman Bekasi yang sudah menyatakan bahwa Kang 30% itu target Kerawang. Itu kaitan dengan skenario BLK. Ya, bagaimana BLK di Kerawang lebih lagi diefektifkan, direvitalisasi lagi ya, dan nanti aksesnya tidak hanya orang Kerawang, orang Kerawang ke Kerawang, orang Kerawang bisa ke Bekasi juga bisa.